Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Ananda dengan NIM 2103-20038. Saya berasal dari Universitas Meliku Saleh, jurusan Agribisnis. Nah, baiklah, saya akan memaparkan mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis yang diampu oleh dosennya Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Nah, baiklah saya akan memaparkan tentang advokasi bisnis. Nah, advokasi bisnis mengacu pada tindakan yang diambil oleh perwakilan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, undang-undang, peraturan, dan pengaturan administratif yang pengaruh sektor bisnis. Hal ini difokuskan pada perubahan keputusan politisi, pembuatan kebijakan publik, legislator, regulator, perencana, dan pejabat publik lainnya. Nah, advokasi sering dianggap identik dengan lobby, namun lobby bukanlah advokasi. Pelobian biasanya mengacu pada tindakan satu perusahaan besar atau kumpulan perusahaan besar dengan kepentingan sempit yang dirancang untuk mengubah keputusan pemerintah demi keuntungan mereka sendiri. Advokasi bisnis melibatkan representasi kepentingan komunitas bisnis yang lebih luas. Meskipun advokasi dunia usaha masih dapat fokus pada permasalahan tertentu, misalnya meningkatkan administrasi, izin ekspor, menyederhanakan inspeksi pabrik, namun advokasi ini tidak berupaya untuk mempengaruhi perubahan ketika beberapa perusahaan mempunyai keunggulan dibandingkan perusahaan lain. Nah, advokasi ini, organisasi perwakilan bisnisnya biasanya terlibat dalam advokasi bisnis. Organisasi ini biasanya terdiri dari anggota, yaitu individu yang memiliki atau mengelola suatu bisnis, atau anggota bisnis, atau anggota perusahaan yang lebih besar. Para anggota ini membayar sejumlah biaya dan berpartisipasi industri, asosiasi atau dewan bisnis, misalnya dewan ekspor, dewan sektoral, organisasi pengusaha, atau badan tertinggi yaitu terdiri dari organisasi bisnis. Nah, selanjutnya organisasi perwakilan bisnis di mana bertindak sebagai perantara utama antara pemerintah dan komunitas bisnis. Mereka mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam lingkungan bisnis, merumuskan proposal kebijakan untuk perubahan, mengadvokasi undang-undang dan peraturan yang ramah bisnis, dan melibatkan pemerintah dalam dialog yang substantif dan konstruktif. Mereka dapat bersuara menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan ketika perusahaan-perusahaan tertentu mungkin takut untuk melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya itu organisasi perwakilan bisnis yang efektif juga memantau penerapan kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang ada, serta meminta pertanggungjawaban pejabat dan lembaga pemerintah. Kepentingan sektor swasta tidaklah homogen. Kebijakan pemerintah pusat atau daerah, undang-undang, dan peraturan dapat mempunyai dampak yang berbeda terhadap usaha kecil dan besar. Jika suatu negara ingin mencapai pertumbuhan yang berbasis luas dan inklusif, maka penting bagi seluruh lapisan komunitas bisnis untuk menikmati suara yang efektif. Hal ini sangat penting bagi usaha mikro dan kecil yang merasa lebih sulit untuk melibatkan pemerintah secara langsung dibandingkan dengan usaha besar. Nah, fungsi dari organisasi perwakilan bisnis ini yaitu mewakili otoritas terkait mengenai kendala yang dihadapi oleh bisnis anggotanya
dan dengan sendirinya atau dengan bantuan organisasi lain melakukan advokasi untuk kebijakan, peraturan, atau perbaikan infrastruktur yang tepat. Nah, selanjutnya menyebarkan informasi dan menyalurkan umpan balik mengenai kebijakan dan peraturan kepada anggota bisnis mereka dan menyediakan konstituen yang berpotensi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya mendorong usaha-usaha yang tidak terorganisir di perekonomian informal untuk menjadi terorganisir atau melakukan formalisasi dengan mewajibkan pendaftaran sebagai syarat keanggotaan dan dengan menyuarakan tuntutan dunia usaha untuk perbaikan pelayanan publik sebagai imbalan atas pendaftaran. Nah, selanjutnya ada mewakili pemilik dan manajer bisnis yang memiliki defisit politik berdasarkan gender, disabilitas, lokasi terpencil, atau identitas subkelompok yang kurang beruntung secara sosial. Selanjutnya, memulai standar industri atau menyelesaikan konflik industri secara internal sehingga memperkuat sektor swasta tanpa memerlukan intervensi pemerintah. Nah, selanjutnya, bagaimana advokasi bisnis ini dapat menjadi lebih efektif? Nah, ada juga caranya menyebarkan informasi tentang undang-undang dan peraturan yang mempengaruhi komunitas bisnis. Selanjutnya, mempengaruhi jalannya atau bentuk tindakan legislatif atau peraturan. Identifikasi isu-isu yang muncul sehingga dunia usaha dapat memutuskan apakah akan melakukan pencegahan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya membuat usulan tindakan atau upaya untuk membentuk kembali undang-undang yang ada. Memberikan panduan kepada anggota tentang bagaimana bertindak dan menyikapi legislator, menciptakan sarana hukum untuk akses terorganisir kepada pejabat pemerintah, memberikan pengetahuan tentang orang, prosedur, dan struktur yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Selanjutnya, advokasi bisnis dimulai dengan suatu masalah atau persepsi bahwa ada alternatif yang lebih baik untuk situasi saat ini. Advokasi berupaya memecahkan masalah-masalah ini atau menerapkan alternatif yang lebih baik. Advokasi yang baik bersifat spesifik secara budaya, sosial, dan politik di mana adanya dialog dan membangun konsensus. Hal ini mungkin memerlukan waktu lebih lama, namun hal ini juga dapat menghasilkan hasil reformasi yang lebih berkelanjutan dan tahan lama. Advokasi yang baik juga memerlukan perencanaan yang matang. Selanjutnya, menetapkan agenda advokasi ini. Agenda advokasi adalah daftar prioritas permasalahan dan tanggapan yang ingin diadvokasi oleh komunitas bisnis. Organisasi perwakilan bisnis menyiapkan agenda advokasi untuk memfokuskan upaya advokasi mereka dan memantau keberhasilan. Mempersiapkan agenda advokasi adalah tentang mengidentifikasi isu-isu utama yang akan diadvokasi. Seringkali terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi pengusaha perempuan dan laki-laki. Tidak semua hal tersebut dapat ditangani sekaligus. Merupakan agenda berarti menghasilkan agenda yang diprioritaskan dan dapat dilakukan yang akan membuat perbedaan terhadap pertumbuhan dan inklusi bisnis. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam merumuskan agenda advokasi. Yang pertama, identifikasi masalahnya, apa saja permasalahan yang menjadi perhatian komunitas bisnis. Yang kedua, pahami masalahnya, bagaimana isu-isu ini mempengaruhi komunitas bisnis. Yang ketiga, kembangkan respons perubahan apa yang ingin dilihat oleh komunitas bisnis. Selanjutnya, waktu terbaik untuk merencanakan advokasi. Ketika pengalaman
langsung atau penilaian atau penelitian, pendahuluan menunjukkan bahwa Anda tidak dapat mencapai tujuan Anda dengan cara lain apapun. Selanjutnya, ketika Anda yakin Anda memiliki atau akan memiliki kapasitas untuk melaksanakannya. Ketika Anda memiliki antusias dan energi yang cukup untuk bertahan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya, agenda advokasi ini ada topik yang teridentifikasi atau topik yang memerlukan tindakan. Basis bukti yang membenarkan alasan pemilihan topik ini, misalnya mengapa topik ini penting bagi komunitas bisnis atau bagaimana hal ini mempengaruhi aktivitas bisnis. Solusi yang diusulkan yang akan memperbaiki situasi saat ini. Biasanya, agenda advokasi dipengaruhi setiap 1 atau 2 tahun sekali. Nah, menetapkan agenda advokasi biasanya memerlukan dokumen publik. Hal ini disampaikan kepada pemerintah, dunia usaha, dan media sehingga semua orang mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan kekhawatiran mereka. Memang benar mempublisikan dan mempromosikan agenda tersebut secara luas dapat menjadi kegiatan advokasi tersendiri. Nah, banyak organisasi perwakilan bisnis akan menggunakan agenda advokasi untuk melaporkan kembali kepada anggotanya yang menunjukkan keberhasilan mereka atau di mana upaya advokasi perlu ditingkatkan. Nah, selanjutnya strategi advokasi. Strategi advokasi ini adalah rencana organisasi perwakilan bisnis yang menjelaskan bagaimana organisasi tersebut akan melaksanakan agenda advokasinya. Ini berisi tindakan jangka pendek dan jangka panjang bagi organisasi, mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan untuk setiap tindakan strategis. Disinilah taktik dan kampanye advokasi spesifik dijelaskan. Nah, selanjutnya langkah dasar untuk merancang dan menerapkan strategi advokasi. Yang pertama, tentukan tujuan dan sasaran perubahan apa yang Anda inginkan dalam jangka pendek dan panjang. Langkah kedua, identifikasi audiens target siapa yang Anda ingin dukung usulan reformasi ini. Yang ketiga, rancang strategi advokasi bagaimana Anda dapat mempengaruhi audiens target Anda untuk menerima dan mendukung proposal tersebut. Nah, langkah dasar untuk merancang dan menerapkan strategi advokasi yang keempat itu rencanakan tindakan siapa yang akan melakukan apa dan kapan. Nah, yang kelima, kelola sumber daya apa yang dibutuhkan. Yang keenam, pantau dan evaluasi bagaimana Anda tahu bahwa Anda berada di jalur yang benar. Nah, selanjutnya itu kebutuhan pendekatan strategis. Bagi banyak orang, advokasi yang efektif adalah masalah yang responsif dan taktis. Pemerintah telah banyak menghasilkan kebijakan yang berdampak baik kepada lingkungan bisnis dan organisasi pengusaha, serta mampu menjawab setiap permasalahan yang disampaikan. Meskipun organisasi pengusaha berdiri untuk mewakili kepentingan sektor ekonomi dan menciptakan kesejahteraan, organisasi tidak selalu memiliki banyak kekayaan, karena organisasi pengusaha melakukan advokasi atas nama komunitas bisnis secara keseluruhan. Memang, dampaknya akan ada beberapa penunggang bebas yang berkecenderungan memetik keuntungan dari advokasi yang berhasil, tapi itu memang tidak bisa dihindari karena mayoritas organisasi bekerja untuk memberikan berbagai layanan advokasi efektif kepada anggota, sehingga bisa menambah jumlah keanggotaan dan pendapatan. Nah, selanjutnya, dalam hal melakukan pekerjaan sebaik mungkin dengan dana terbatas memerlukan kekuatan kunci, artinya dibutuhkan penentuan prioritas dan pengorganisasian agar strategi tersebut
berjalan secara efektif. Ringkasnya, organisasi-organisasi pengusaha tidak boleh berubah haluan hanya karena hal paling mendesak ketimbang hal yang terpenting. Organisasi harus mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi bagi advokasi yang efektif dengan taktik lobby-lobby yang telah disusun. Advokasi yang efektif harus dibangun melalui 3 dasar. Yang pertama, prioritas advokasi yang jelas. Yang kedua, kapasitas analisis dan melakukan riset yang terbaik. Yang ketiga, memahami proses-proses dalam pemerintahan dan administrasi, serta mengetahui bagaimana masuk ke dalamnya dengan cara yang efektif dan tepat. Atas dasar latar belakang ini, bab-bab selanjutnya dalam panduan ini akan mengambil pendekatan langkah demi langkah untuk merancang dan mengimplementasi strategi advokasi yang efektif. Nah, selanjutnya, mengidentifikasi masalah yang menjadi perhatian anggota. Satu-satunya cara mengidentifikasi berbagai masalah yang menjadi perhatian anggota adalah dengan menanyakan langsung kepada anggota Anda. Dalam hal ini, anggota memang dituntut memiliki pemahaman yang jelas tentang masalah yang sebenarnya terjadi, apa yang direncanakan dan dimiliki oleh pemerintah atau oposisi, jadwal kerja parlemen, kebijakan alternatif yang akan terjadi, dan sebagainya. Kebanyakan anggota organisasi pengusaha hanya berurusan dengan bagaimana menjalankan perusahaan secara sukses, bukan untuk meneliti masalah-masalah di tingkat lokal, nasional, regional, apalagi global. Untuk alasan ini, organisasi-organisasi pengusaha perlu meluangkan waktu dan energinya untuk mencari agenda di masa kini dan mendatang. Nah, bukan tugas yang mudah meskipun beberapa organisasi pengusaha memfokuskan diri secara eksklusif terhadap masalah perburuhan dan ketenagakerjaan. Selama ini agenda bisnis banyak meliputi masalah ketenagakerjaan, keamanan, perdagangan, pemasaran, pengemasan, dan pemberian label lingkungan. Selain itu, juga masalah keuangan dan fiskal, jaminan sosial, transportasi dan infrastruktur, telekomunikasi, dan teknologi informasi, tarif, pengaturan pendaftaran, bisnis, hingga pendidikan dan pembelajaran. Meskipun organisasi terfokus secara eksklusif dengan masalah ketenagakerjaan, namun masih sering terdapat tumpang tindih dalam masalah ini. Sebagai contohnya, jaminan sosial, pengaturan fiskal, keamanan, dan edukasi. Kebanyakan organisasi pengusaha memiliki fasilitas yang dapat mengidentifikasi dan menelusuri masalah-masalah krusial, misalnya berlangganan layanan konsultasi khusus seperti yang dilakukan di banyak negara. Untuk melengkapi sumber daya ini, akan lebih bermanfaat lagi jika organisasi pengusaha juga melakukan analisis SWOT dan PES. Nah, analisis PES dirancang untuk membantu organisasi pengusaha mengidentifikasi masalah-masalah eksternal yang relevan dengan pemenuhan misi organisasi. Berikut ringkasan panduan strateginya. Analisis advokasi PES ini merupakan kerangka yang digunakan untuk menguji lingkungan makro eksternal yang strategis di mana organisasi didirikan dan dioperasikan. PES meliputi beberapa faktor seperti faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teknologi. Nah, faktor PES memainkan peranan penting dalam membangun nilai strategi, akan tetapi faktor ini biasanya berada di luar pengawasan organisasi. Karenanya secara umum dipertimbangkan apakah itu merupakan ancaman atau peluang. Karena faktor-faktor makroekonomi berbeda berdasarkan benua, negara atau regional, analisis PES dapat dilakukan dalam tingkat yang tepat dalam
agregasi dalam negara dengan perbedaan regional yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan di tingkat regional. Nah, selanjutnya, untuk melengkapi analisis masalah advokasi saat ini dan di masa depan, serta untuk mengembangkan metode advokasi, Anda dapat memilih menggunakan sumber daya internal, contohnya merekrut konsultan spesialis atau melibatkan beberapa anggota yang berpengalaman di bidang ini. Apabila organisasi Anda sudah memiliki komite yang memiliki fokus pada advokasi, segeralah bergerak. Langkah Anda berikutnya adalah memperjelas daftar masalah organisasi yang relevan dan kemungkinan advokasi yang harus dilakukan. Harus diingat, organisasi yang dimiliki 47 prioritas lobby sama saja tidak memiliki prioritas sama sekali. Sebagai sebuah panduan, Anda harus menetapkan 12 bidang prioritas. Untuk setiap prioritas, Anda diminta untuk menggambarkan rencana kampanye advokasi secara rinci. Angka akhir akan sangat tergantung pada kompleksitas masalah dan sumber daya yang tersedia bagi Anda. Berikut daftar kriteria masalah-masalah yang dapat dinilai serta telah diadaptasi dan dikembangkan oleh CIP atau yang disebut dengan Pusat Perusahaan Swasta Internasional. Nah, ada memiliki relevansi dengan misi organisasi pengusaha, memiliki referensi dengan jumlah anggota organisasi pengusaha yang signifikan, melibatkan kebijakan, hukum, atau regulasi sebagai lawan dari masalah yang muncul secara sporadis dan tidak dapat diprediksi. Nah, selanjutnya, menargetkan masalah kebijakan dasar bukan secara sederhana, hanya mengenai gejala-gejalanya saja, mampu memperjelas setiap permasalahan, mengutamakan lobby-lobby dalam jangka pendek, hindari masalah-masalah yang memerlukan perubahan dalam konstitusi nasional, didukung secara luas oleh anggota-anggota organisasi pengusaha. Berkesempatan kecil merusak reputasi organisasi pengusaha. Dengan daftar prioritas advokasi, maka dapat dikelola menjadi pilihan-pilihan yang paling mendesak dan relevan. Anda hanya perlu memperjelas pilihan itu dengan meminta pandangan dari beberapa atau seluruh anggota. Sebelum melemparkan daftar prioritas tersebut ke anggota, akan lebih baik jika Anda mengajukan rancangan yang telah dikembangkan untuk dikirimkan ke pengurus sebagai bahan kajian awal dan memperoleh berbagai masukan. Nah, selanjutnya itu meneliti pandangan anggota, meneliti atau menindaklanjuti diskusi awal dengan atau dewan pengurus atas berbagai permasalahan tadi. Anda dapat meneliti lagi masukan para anggota untuk mengidentifikasi prioritas-prioritas organisasi. Tak cuma itu, Anda pun dapat berbicara kepada anggota tentang fokus advokasi. Selanjutnya, Anda harus mulai membuat berbagai keputusan berdasarkan daftar yang ingin disampaikan kepada anggota. Ingat, bagian pelaksanaan konsultasi anggota adalah untuk memastikan bahwa pendapat mereka diakomodasi untuk mencapai komitmen membuat agenda dengan tindakan-tindakan yang mendukung anggota. Penting kebijakan advokasi organisasi dimiliki oleh para anggota. Konsekuensinya, meskipun telah memiliki daftar prioritas, Anda tetap masih harus mempertimbangkan secara serius untuk melakukan konsultasi yang jauh lebih luas. Nah, ada 3 pendekatan umum untuk mengambil pandangan-pandangan anggota. Yang pertama, melakukan sensus atau kuesioner berdasarkan sampel. Yang kedua, ada
melakukan wawancara sampel anggota. Yang ketiga, menjalankan diskusi kelompok terfokus. Nah, boleh jadi Anda akan memilih kombinasi dari ketiga hal tersebut, apapun pendekatan yang dipilih. Pastikan bahwa semua sektor bisnis dan struktur organisasi telah dicangkup. Yang harus diperhatikan karena ini sering terjadi adalah merancang program advokasi, termasuk kampanye negatif dan kegagalan penawaran solusi. Pertanyaan yang diajukan kepada anggota harus berisi indikasi yang jelas dari setiap permasalahan kebijakan yang muncul. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi. Sebagai contoh, gaji minimum mungkin merupakan masalah prioritas, tetapi tujuan kebijakan organisasi pengusaha juga harus terakomodasi. Misalnya, meminta kenaikan upah minimum hanya di bawah tingkat inflasi yang berlaku. Menyelesaikan survei melalui kuesioner, mengadakan wawancara, membentuk diskusi kelompok fokus dengan kelompok sampel merupakan proses sederhana yang bisa dilakukan organisasi pengusaha. Ingat, Anda membutuhkan informasi silang yang lengkap dari anggota dalam setiap sampel. Berdasarkan kegiatan ini sangat berguna untuk bisa mengumpulkan informasi dan tanggapan berdasarkan ukuran dan sektor usaha, juga untuk mengevaluasi perbedaan pandangan. Nah, dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan, Anda harus bisa memilih berdasarkan permasalahan, misalnya ketenagakerjaan, pendidikan, perdagangan, kesehatan, dan keselamatan. Juga berdasarkan tingkatnya, misalnya nasional, regional, dan global. Menyebarkan kuesioner mungkin akan lebih sulit atau mahal dibanding menjalankan rangkaian diskusi kelompok terfokus. Tetapi informasi kuantitatif yang Anda peroleh sangat berguna untuk mengarahkan kekuatan opini anggota. Kuesioner tersebut bisa menjadi dasar pembuatan siaran pers untuk merilis agenda bisnis organisasi. Nah, praktek terbaik itu sebuah contoh survei masalah prioritas yang berbasis luas dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri AS, terlampir dalam appendix panduan ini. Nah, ketika sudah menerima pandangan-pandangan anggota tentang prioritas advokasi, saatnya mengubahnya menjadi tujuan advokasi yang lebih luas. Agenda bisnis nasional Anda, inilah yang akan menjadi dasar bagi Anda untuk mengembangkan rencana-rencana kampanye secara khusus. Dalam titik ini, Anda harus memastikan bahwa tujuan-tujuan advokasi disetujui oleh Dewan Pengurus. Nah, selanjutnya, kini Anda memilih hasil nyata, agenda bisnis nasional, daftar singkat tujuan advokasi yang diinginkan organisasi, tentunya penting dan layak didistribusikan di kalangan dewan, serta harus mendapatkan tingkat pemberitaan yang luas. Contoh yang baik dari agenda bisnis nasional jangka menengah yang bisa digunakan untuk membentuk rencana-rencana kampanye advokasi terinci adalah yang dihasilkan organisasi pengusaha Irlandia. Mereka mendeskripsikannya sebagai visi. Garis besarnya akan ditampilkan dalam box praktik terbaik di bawah ini. Namun dokumen asli dan versi interaktifnya dapat Anda lihat dan situs dalam contoh berikutnya. Ini hanya ditampilkan Vision 06 yang berhubungan dengan pasar kerja dan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya, mengubah agenda bisnis menjadi argumentasi yang efektif. Ketika tujuan dan advokasi yang Anda berjalan, perubahan strategi menjadi taktik dimulai. Untuk menjadi advokat yang andal, Anda harus memiliki
banyak fakta dan menggunakan secara efektif, Anda juga harus dapat menampilkan solusi yang dapat diterima, dapatkan data dan informasi yang berkualitas, serta riset terakhir agar Anda tidak mendapatkan tekanan secara berlebihan, memiliki fakta-fakta yang salah atau tidak sadar tentang pentingnya riset akan memperlemah kampanye advokasi yang telah direncanakan dengan baik sekalipun. Untuk merencanakan kampanye bidang prioritas, Anda mesti mengetahui tingkat dukungan dan penentang yang kemungkinan besar akan Anda hadapi. Melakukan analisis secara rinci akan sangat membantu memperkuat argumen Anda dan akan menjadi lebih efektif apabila Anda juga mempertimbangkan perencanaan kampanye secara terinci. Nah, selanjutnya itu sepertinya pendekatan DPS terlihat kompleks dan tidak memiliki pengaruh, tapi faktanya DPS merupakan proses yang relatif sederhana, khususnya apabila Anda menggantikan data keuangan terinci dan angka-angka lainnya dengan kategori yang sederhana, rendah, menengah, dan tinggi. Nah, selanjutnya memprediksi argumen penentang dan solusinya. Dengan mengidentifikasi pendukung atau penentang, Anda dapat menyusun seluruh solusi yang efektif yang kemungkin dapat diusulkan meskipun hal ini tidak sepenuhnya dapat diterima oleh anggota. Pastikan Anda tak lupa menganalisis dampak ini dari mereka yang Anda wakili, kelompok-kelompok kunci lain, serta individu-individu. Dengan demikian, Anda dapat mengemukakan alasan atas pilihan yang kurang diterima, serta menampilkan berbagai pilihan yang paling menarik secara keseluruhan. Analisis harus berisikan kajian menyeluruh atas pro kontra setiap pilihan. Di sini Anda harus dapat mempertahankan argumen menggunakan statistik dan bukti-bukti nyata, referensi terhadap riset yang relevan, indikator atas tren internasional, juga berbagai pengalaman akan banyak membawa manfaat. Nah, ada praktik terbaiknya. Tingkat pertama, daftar sederhana tentang masalah advokasi yang diprioritaskan dalam agenda bisnis nasional yang dijelaskan dalam setiap satu kalimat yang singkat. Misalnya, mengeliminasi birokrasi saat berbisnis. Tingkat kedua, terdengar menggigit, itu 1 atau 2 kalimat penjelasan tentang setiap masalah dirancang untuk meraih perhatian politisi, senior, dan media. Misalnya, birokrasi yang terlibat saat memulai bisnis mendorong pengusaha terbaik meninggalkan negara ini. Nah, tingkat ketiga, fakta kunci. Ada 5 fakta kunci yang dapat dijelaskan secara cepat dan mendukung argumentasi. Misalnya, untuk mendirikan usaha baru di negara ini memerlukan 10 formulir yang harus melibatkan 6 departemen dan memerlukan waktu 3 bulan untuk menjawabnya. Tingkat keempat, itu rangkuman masalah. 1 atau 2 lembar halaman penjelasan tentang masalah, fakta utama, pandangan penentang utama, dan usulan pemecahan masalah. Tingkat kelima, ringkasan rincian latar belakang, analisis yang lengkap dan komprehensif tentang permasalahan, sejarahnya, penyebab masalah dengan data, solusi potensial dengan analisis manfaat dan biaya, pandangan kelompok-kelompok oposisi dan mengapa mereka salah, serta usulan solusi, termasuk mengapa hal ini yang paling layak. Nah, selanjutnya prioritas organisasi kepada politikus senior kurang dari 1 menit. Hal ini memberikan substansi yang memadai untuk pertemuan pendek dengan menteri. Rincian dan argumentasi diperlukan untuk pertemuan yang lebih panjang dengan pejabat publik. Dokumen harus berisikan hal-hal yang digunakan secara beragam dalam siaran pers, lembar fakta, dan paket pers.
Dengan pendekatan ini, Anda menyusun dukungan kertas kerja untuk orang-orang yang bekerja dalam organisasi, untuk dewan pengurus dan anggota komite, serta untuk anggota struktural. Beberapa dari materi-materi ini harus tersedia dalam situs Anda. Untuk anggota-anggota yang memiliki banyak kesempatan bertemu dengan pengambil keputusan secara teratur, setidaknya folio briefing berlapis dapat berisi apa saja yang Anda butuhkan. Nah, selanjutnya mengkaji prioritas advokasi. Secara keseluruhan, prioritas advokasi dapat berubah setiap saat sesuai masalah-masalah baru yang terus bermunculan. Pengkajian secara teratur diperlukan untuk memprioritaskan strategi advokasi. Organisasi harus merancang strategi advokasi secara tahunan untuk dewan mereka. Nah, selanjutnya daftar periksa agenda bisnis. Apakah organisasi Anda memiliki strategi advokasi? Apakah strategi advokasi tersebut memiliki tujuan yang jelas? Apakah tujuan advokasi Anda menjelaskan kebijakan yang diharapkan? Agenda bisnis nasional. Apakah tujuan Anda dikembangkan sebagai hasil penelitian lingkungan luar yang komprehensif seperti PES, SWOT, atau yang sejenis? Apakah pandangan anggota Anda tentang tujuan advokasi? Apakah tujuan advokasi telah disetujui oleh Dewan Organisasi? Apakah Anda memiliki kemampuan riset di dalam maupun di luar yang cukup efektif? Apakah Anda mengetahui siapa pendukung maupun penentang yang paling penting dalam setiap tujuan strategi? Apakah Anda sudah mengkaji kekuatan keduanya, hal yang mendukung maupun yang menentang tiap strategi? Apakah Anda sudah membangun secara terstruktur dokumen briefing untuk setiap tujuan folio briefing berlapis? Apakah materi advokasi kunci yang telah Anda kembangkan tersedia sehingga bisa dibaca oleh anggota? Nah, selanjutnya mengidentifikasi target dan menilai taktik. Satu hal yang paling penting dari kampanye advokasi efektif adalah target yang diidentifikasi secara tepat dan taktik unik yang diadopsi untuk menjawab setiap permasalahan. Ini berarti Anda harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana pengambil keputusan bekerja, siapa para pemain, dan apa pengaruh maksimal ketika Anda berada di tiap tahap. Kampanye advokasi untuk masalah prioritas harus mengidentifikasi target-target dalam urutan yang tepat, dan setiap aksi yang berkelanjutan harus dibangun berdasarkan pencapaian yang sudah pernah dicapai atau hal yang dipelajari. Nah, ada beberapa target advokasi yang di dalamnya mencakup target orang dalam dan orang luar. Advokasi orang dalam melibatkan pertemuan-pertemuan dengan pembuat kebijakan dan staf legislatif, pemberian analisis dan informasi untuk komite parlemen. Nah, advokasi orang luar meliputi mempengaruhi media, mengembangkan aktivitas-aktivitas di tingkat akar rumput, membangun koalisi. Nah, setiap masalah tentang agenda bisnis nasional, Anda memerlukan peta rencana kampanye spesifik untuk orang dalam dan orang luar yang akan menelusuri permasalahan melalui beberapa tahapan, rincian berbagai intervensi, alokasi tanggung jawab untuk aksi-aksi, dan spesifikasi siapa yang akan melakukan koordinasi untuk keseluruhan aktivitas. Rencana kampanye memang memerlukan spesifikasi tetapi rencana ini juga memerlukan fleksibilitas. Masalah kebijakan seringkali mengambil bagian yang tidak diharapkan, menawarkan peluang-peluang baru, termasuk memiliki ancaman. Anda perlu memonitor masalah secara lebih dekat, sehingga siapkanlah untuk mengubah taktik-taktik kampanye secara cepat. Nah, selanjutnya
advokasi orang dalam itu, jika sebuah masalah diidentifikasi secara dini, kontak advokasi biasanya dimulai oleh para pejabat publik. Kontak harus dibuat pada tingkat yang sewajarnya. Pejabat-pejabat tingkat tingkat bawah dan menengah tidak terlupakan atau terlampaui ketika pejabat publik mempertimbangkan permasalahan itu merupakan waktu di mana ia sudah mulai terpengaruhi, karenanya begitu penting diletakkan di atas kertas. Nah, hari ini akan menjadi suatu pekerjaan yang lebih sulit. Untuk menekankan kembali hal-hal yang telah dibuat di atas, advokat harus memiliki pembuatan kebijakan atau hukum. Dia setidaknya wajib mengetahui titik yang berpengaruh, nama orang yang duduk dalam posisi tersebut, dan harus bisa mendapatkan setiap dokumen yang menarik Anda. Nah, selanjutnya, membangun koalisi. Koalisi advokasi dapat membantu program kampanye, apalagi juga ditunjang dengan menggabungkan bahan dan gagasan yang lebih kuat, serta pandangan publik yang lebih masif. Ada kekuatan besar di sini ketika mereka bekerja dengan baik, bobot koalisi dalam berkampanye bertambah besar. Tapi ketika mereka bekerja dengan buruk, koalisi dapat berubah menjadi kegiatan yang kontraproduktif. Nah, jika Anda melengkapi lembar kerja politik distributif, setidaknya Anda akan dapat menemukan gagasan siapa yang paling mungkin sebagai mitra koalisi atas berbagai masalah yang berhubungan dengan Anda. Saat terdapat kendala, misalnya tiap organisasi berpikiran individual dengan gagasan mereka sendiri dan berbagai strategi yang bisa segera diubah menjadi aksi, diperlukan beberapa pemikiran ulang. Tak kala organisasi Anda membangun keanggotaan koalisi, langkah pertama yang harus disadari adalah mempertimbangkan tujuan yang luas yang ingin Anda capai bagi kelompok dan siapa yang kemungkinan besar menjadi anggota. Akan lebih baik jika melakukan hal ini sebelum mitra-mitra koalisi duduk dalam ruangan yang sama. Jika anggota koalisi bertemu, paling tidak masalah-masalah berikut ini perlu diklarifikasikan. Siapa yang akan memimpin kegiatan-kegiatan kelompok? Apa yang menjadi pesan bersama? Apa strategi advokasi dan jadwal waktu? Siapa yang menjadi juru bicara? Bagaimana pekerjaan akan dilaksanakan untuk menghindarkan duplikasi, bagaimana biaya dibagi, bagaimana kelompok dapat membagi informasi dan koordinasi kegiatan. Koalisi yang berhasil seringkali dikembangkan dari kelompok sementara menjadi pengaturan-pengaturan kerjasama yang lebih permanen. Langkah ini sangat efektif karena organisasi menjadi sedikit lebih formal dan terstruktur, sehingga koordinasi tentang aktivitas dan pembagian informasi akan tepat sasaran. Tapi akibat kompetisi dan konflik atas masalah-masalah kepentingan yang sering muncul, ada beberapa organisasi pendukung yang tidak menginginkan bergabung dalam suatu koalisi. Tidak masalah, karena ini sebenarnya merupakan pilihan taktis untuk lebih menguatkan solidaritas dan tekanan kepada pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan bahan-bahan advokasi yang ditargetkan. Ada siaran pers. Sebuah siaran pers ini merupakan cara yang paling tepat atau yang paling efektif menyebarkan pesan kepada publik, anggota Anda, dan mereka yang bisa mempengaruhi kebijakan tergantung dari publikasi atau program siaran Anda. Pesan yang disampaikan memiliki keuntungan tersendiri yang tidak dilihat sebagai lobby yang biasa sebagai
berita atau informasi yang dilaporkan secara independen. Nah, selanjutnya itu dalam ringkasan masalahnya, elemen keempat itu dari folio ringkasan berlapis, ringkasan masalah secara khusus berguna bagi para manajer dan staf organisasi pengusaha, anggota komite, dan anggota-anggota untuk membantu lobby. Nah, lembar fakta menjadi meningkat tajam karena memudahkan membaca ringkasan-ringkasan permasalahan. Lembar ini juga lebih berfokus dibandingkan ringkasan masalah. Umumnya para wartawan menggunakan lembar fakta sebagai informasi latar belakang dan berfungsi sebagai bahan referensi untuk anggota organisasi atau publik secara umum. Lembar fakta cocok digunakan secara serial dan situs bagi kegunaan yang umum. Organisasi pengusaha dapat menggunakan lembar fakta untuk menjelaskan hukum perburuhan dan praktiknya atau layanan-layanan yang selama ini diberikan dalam konteks advokasi. Lembar ini digunakan untuk memudahkan membaca permasalahan secara lebih enteng. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan materi advokasi bisnis. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.